Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang lini produk. Berikut adalah anggota dari kelompok 11, Cahya Putri Utami, dan saya sendiri, Danino Rizal Petra, Tendi Rudianto. Pendahuluan. Dewasa ini kata produk dan lini produk merupakan hal yang sudah tidak asing lagi kita dengar. Kata ini diucapkan untuk menyebutkan apapun yang dihasilkan dan dipasarkan oleh perusahaan. Namun sering sekali terjadi kesalahpahaman dengan pengertian produk dan juga lini produk. Oleh karena itu sebaiknya kita harus memahami terlebih dahulu apa itu produk. Setelah pembaca memahami apa itu produk, selanjutnya pembaca akan lebih mudah mengerti tentang apa itu lini produk. Isi dari PowerPoint ini mungkin akan membahas apa itu produk, apa itu lini produk, bagaimana cara mengelola lini produk, bagaimana strategi Unilever dalam pengembangan lini produknya. Apa itu produk? Dalam bisnis, produk adalah barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan. Dalam marketing, produk adalah apapun yang bisa ditawarkan ke sebuah pasar dan bisa memuaskan sebuah keinginan atau kebutuhan. Dalam tingkat pengecer, produk sering disebut sebagai merchandise. Dalam manufaktur, produk dibeli dalam bentuk barang mentah dan dijual sebagai barang jadi. Produk yang berupa barang mentah seperti logam atau hasil pertanian sering pula disebut sebagai komoditas. Produk dibagi menjadi dua jenis, yaitu produk konsumen. Produk konsumen adalah produk yang dibeli oleh konsumen akhir untuk konsumsi pribadi. Produk konsumen mencakup produk sehari-hari, produk belanja, produk khusus, dan produk yang tidak dicari. Produk industri. Produk industri merupakan barang maupun bahan yang dibeli oleh individu atau organisasi perusahaan untuk diproses lebih lanjut atau untuk dipergunakan dalam melakukan bisnis. Produk baru yang dikembangkan juga ditentukan berdasarkan bauran produk yang kemudian berdampak kepada kemampuan konsumen untuk mengenali produk baru sebagai bagian dari produksi produsen pada produk lama. Pengenalan produk baru ini memperhatikan pengelolaan merek, penggunaan kemasan, dan pemberian label. Pengembangan produk dimulai dari tahapan pembuatan gagasan, seleksi, pengujian konsep, analisis bisnis, pengembangan purwarupa, pengujian produk, pengujian pasar, hingga komersialisasi. Apa itu lini produk? Lini produk adalah sekelompok produk yang berhubungan yang diproduksi oleh suatu perusahaan. Suatu perusahaan dapat memiliki lebih dari satu lini produk dan tiap produk dalam satu lini tersebut dapat dijual secara terpisah. Lini produk terdiri atas produk yang berhubungan dengan berbagai ukuran, jenis, warna, kualitas, atau harga. Sebagai contoh, suatu produsen kosmetik dapat memiliki lini produk bedak dan lipstik, serta lini produk khusus yang ditunjukkan untuk remaja dan orang tua. Perusahaan harus menjalankan lini produknya karena tidak ada bisnis yang dapat mempertahankan pelanggan lebih lama dengan satu produk. Itulah sebabnya manajer produk selalu dibawa tekanan untuk menambah produk yang relevan ke lini. Jadi perusahaan mengembangkan lini produknya itu untuk menarik pelanggan baru dan lebih penting mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Bagaimana cara mengelola lini produk? 1. Dengan cara menganalisis lini produk. Manajer lini produk harus mengetahui penjualan dan laba tiap unit produk dalam lininya untuk menentukan unit produk mana yang akan dikembangkan, dipertahankan, dikurangi, atau dihentikan. Mereka juga perlu memahami produk pasar tiap produk. Penjualan dan laba lini produk. Manajer lini produk dapat mempertimbangkan untuk melepas unit produk yang penjualan dan labanya rendah kecuali jika unit produk itu mempunyai potensi lebih besar untuk tumbuh. Profil pasar. Manajer lini produk juga harus menganalisis bagaimana posisi lini produknya
terhadap lini produk pesaing. Untuk itu manajer lini harus mempunyai rancangan produk yang berguna untuk merancang strategi pemasaran lini produk. Manfaat dari rancangan produk adalah mengidentifikasi segmen pasar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Cahaya Putri Utami. Dua, panjang lini produk. Perusahaan dapat memperpanjang lini produknya dengan dua cara. Perentangan lini, line stretching, dan pengisian lini, line filling. A. Perentangan lini. Perentangan ke bawah. Sebuah perusahaan yang posisinya di pasar tengah mungkin ingin memperkenalkan lini harga yang lebih rendah karena satu dari tiga alasan berikut. Yang pertama, melihat peluang pertumbuhan di pasar kelas bawah. Kemudian yang kedua, keinginan mengikat kelas bawah agar tidak bergerak ke atas. Kemudian yang ketiga, menemukan bahwa pasar tengah sedang mengalami stagnasi atau kemunduran. Ada tiga pilihan nama ketika perusahaan bergerak ke bawah. Yang pertama, menggunakan nama yang sama pada semua tawarannya, misal Sony. Kemudian yang kedua, menggunakan nama submerek untuk harga yang lebih rendah, misal Sony Valuelite. Kemudian yang ketiga, menggunakan nama yang berbeda untuk harga yang lebih rendah. 2. Perentangan ke atas. Perusahaan bawah mungkin ingin masuk ke pasar atas. Mereka tertarik dengan tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi, margin yang lebih besar, atau sekedar untuk memposisikan diri sebagai produsen yang memproduksi lini yang lengkap. Banyak perusahaan membuat produk dengan nama yang benar-benar baru. Misal, Toyota mengeluarkan Lexus dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, perentangan dua arah. Perusahaan menengah mungkin akan memutuskan perentangan lininya kedua arah untuk meraih kepemimpinan dalam lini produk tertentu. Pengisian lini. Lini produk dapat diperpanjang dengan menambah lebih banyak produk dalam rentang lini yang sekarang. Beberapa motif pengisian lini adalah memperoleh tambahan laba. Perusahaan memuaskan penyalur, berusaha menggunakan kapasitas yang berlebih, berusaha memimpin dengan lini yang penuh, mencoba mengisi relung pasar agar tidak diisi oleh pesaing. Modernisasi lini. Modernisasi bisa dilakukan dengan sedikit demi sedikit atau semuanya sekaligus. Kelemahannya adalah memungkinkan pesaing mengetahui perubahan dan mulai merancang ulang lini mereka. Waktu modernisasi juga harus memperhitungkan saat yang tepat. Artinya, tidak terlalu awal dan tidak terlalu terlambat. Menonjolkan keistimewaan lini. Ada perusahaan yang mengumumkan produk dengan harga rendah untuk menarik konsumen. Di sisi lain, manajer akan menonjolkan unit produk dengan posisi yang tinggi untuk menaikkan prestasi pada lini tersebut. Pemangkasan lini. Manajer lini produk secara berkala harus menelaah berbagai anti produknya untuk melihat produk yang perlu dipangkas. Lini produk itu dapat mencakup produk yang tidak lagi berguna atau mengurangi laba. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tendi. Bagaimana strategi Unilever dalam pengembangan lini produk kosmetik? Unilever merupakan salah satu perusahaan multinasional yang paling pesat perkembangannya di Indonesia. PT Unilever bergerak di bidang produksi makanan seperti minyak sayur, susu, es krim, teh, dan lainnya, seperti sabun, deterjen, pasta gigi, serta produk kosmetik. PT Unilever di Indonesia memiliki salah satu tujuan yaitu
sumber daya manusia untuk mencapai peningkatan pertumbuhan ekonomi. PT Unilever Indonesia menjadikan masyarakat Indonesia sebagai tenaga kerja. Mengelola dalam perusahaan adalah salah satu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan dan langsung mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. PT Unilever memiliki beberapa strategi dalam persaingan produk kosmetik di Indonesia, yaitu pertama, strategi promosi. PT Unilever di Indonesia akan melakukan 4 hal demi tetap memiliki citra baik pada konsumennya, antara lain branding, desain, technical printing, merchandising, sehingga dengan cepat hal tersebut dapat mempengaruhi konsumen untuk membeli dan produk-produk yang dikeluarkan oleh PT Unilever. Strategi dilakukan oleh PT Unilever Tbk agar dapat menarik konsumen untuk menggunakan produk-produk, yaitu pertama, periklanan, 2, promosi penjualan, 3, hubungan masyarakat dan publisitas, 4, penjualan secara pribadi, 5, pemasaran langsung. Dua, strategi berbasis sustainability. Pada November 2011, Unilever meluncurkan strategi yang disebut Unilever Sustainable Living Plan, yang merupakan wujud komitmen untuk mengembangkan bisnis secara bertanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan oleh terhadap lingkungan dan masyarakat, mulai dari pemilihan bahan baku sampai ke penggunaan produk oleh konsumen. Ada 3 dalam strategi ini, yaitu 1, membantu lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan mereka. 2, memasok 100% bahan baku pertanian sustainability. 3, menurunkan sampai separuh dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh operasi dan produk Unilever. 3, strategi community engagement. Beberapa program yang dilakukan Unilever dalam strategi community engagement ini, salah satu yaitu Desa Sehat yang diimplementasikan di 1171 sekolah di Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Medan, dan Makassar, yang mencakup 1186 posyandu, 11.000 kader kesehatan, dan 11.000 dokter kecil. Unilever program tersebut memberikan manfaat bagi 500.000 orang. Teknologi informasi. Strategi ini merupakan upaya perusahaan untuk memadukan dan mengkoordinasikan semua saluran komunikasi untuk menyampaikan pesannya secara jelas, konsisten, dan berpengaruh kuat tentang organisasi produknya. Misalnya, iklan umum, respon sales langsung, sales promotion, dan mengombinasikan disiplin-disiplin untuk memberikan kejelasan, konsistensi, dan dampak komunikasi yang maksimal. 5. Strategi fungsional. Di dalam dunia bisnis, perusahaan harus mempunyai bidang-bidang fungsional yang diutamakan, yang dapat bersaing dengan pesaing bisnisnya, antara lain A. Strategi manajemen keuangan. Ini harus mampu menentukan arah penggunaan baik untuk maupun jangka pendek. B. Strategi manajemen sumber daya manusia. Kegiatan manajemen sumber daya manusia bergeser pada pengadaan, penggunaan, dan pemeliharaan manusia. C. Strategi operasional. Strategi manajemen operasional Unilever adalah penyertaan merangkul perbedaan, menciptakan kemungkinan, dan untuk bisnis yang lebih baik kinerjanya. D. Strategi manajemen pemasaran. Dalam memasarkan produknya, PT Unilever melakukan penetrasi harga produk yang murah dengan kualitas produk yang berkualitas. Dengan strategi pemasaran ini, PT Unilever berhasil menguasai sebagian besar pasar kebutuhan rumah tangga di Indonesia. Kesimpulannya, produk adalah apapun yang
ke sebuah pasar dan bisa memuaskan sebuah keinginan atau kebutuhan. Dalam tingkat sering disebut sebagai merchandise. Dalam manufaktur, produk dibeli dalam bentuk barang mentah dan dijual sebagai barang jadi. Produk yang berupa barang mentah seperti logam atau hasil pertanian sering pula disebut sebagai komoditas. Produk adalah sekelompok produk yang berhubungan yang diproduksi oleh suatu perusahaan. Suatu perusahaan dapat memiliki lebih dari satu lini. Setiap produk dalam satu lini tersebut dapat dijual secara terpisah. Lini produk terdiri atas produk yang berhubungan dengan berbagai ukuran, jenis, warna, kualitas, harga. Dalam pengembangan lini produk kosmetik, PT Unilever melahirkan strategi-strategi bisnis agar dapat bertahan di Indonesia dengan persaingan perdagangan kosmetik yang begitu ketat. Strategi yang pertama adalah strategi periklanan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, dan publisitas, penjualan secara pribadi dan pemasaran langsung. Kedua adalah strategi berbasis sustainability yang membantu pertumbuhan bisnis dalam penjualan, meminimalisir risiko dan biaya yang lebih kecil. Ketiga adalah strategi community engagement yang untuk membangun kemitraan dan berbagi bersama masyarakat. Keempat adalah strategi teknologi informasi digunakan untuk meningkatkan efisiensi perusahaan. Strategi yang terakhir adalah strategi fungsional yang digunakan sebagai penuntun atau petunjuk dalam melakukan berbagai aktivitas konsisten. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.